Nah, berkah umur itu bahwa menyertai akan umur itu pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik kemudahan beribadah dan diterimanya ibadah. Nah, itu orang yang umurnya berkah. Orang yang umur berkah itu orang yang diberi Allah umur disertai dengan pertolongannya, hidayahnya, taufiknya, diterima amalnya. Nah, itu yang dinamakan barakah umur. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Al-barakatu fil umur laisat bituliz zaman wa kasratil layali wan nahar. Berkah pada umur itu bukan dengan panjang masa, banyaknya malam dan siang. Orang yang umur berberkah itu bukan orang yang berumur banyak. Misalnya berumur 70 tahun, 90 tahun, itu bukan berkah. Bukan berkah. Wa innamal barakah fil umur an tashabahul inayah wal hidayatu wat taufiq wal qabul. Nah, berkah umur itu bahwa menyertai akan umur itu pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik kemudahan beribadah dan diterimanya ibadah. Nah, itu orang yang umurnya berkah. Orang yang umur berkah itu orang yang diberi Allah umur disertai dengan pertolongannya, hidayahnya, taufiknya, diterima amalnya. Nah, itu yang dinamakan barakah umur. Dalam doa Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahi kami pada umur kami, bukan panjangkan umur. Bukan panjangkan umur. Berkah umur itu bahwa umur kita disertai hidayah Allah, disertai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahsulu lahu bitilka minal ulum wal ma'arif ma la talhaquhul isyarah. Maka hasillah bagi dia dengan demikian itu inayah, hidayah, taufik dan kabul tadi, ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak bisa dihubungi oleh isyarah, yang kada bisa digambarkan oleh suatu gambaran artinya. Kalau umur kita ini berkah, maka apa yang kita dapatkan itu kada bisa digambarkan dengan suatu gambar, kada bisa dijelaskan dengan suatu isyarat. Artinya apa? Begitu besar, begitu mulianya orang-orang yang diberi berkah umur itu. Fayartafi'u lahu fi syahrin masalan ma la yartafi'u li ghairihi fi alfi syahr. Maka naiklah derajat orang itu pada 1 bulan misalnya, sesuatu yang tidak naik bagi yang lainnya pada 1000 bulan. Nah, orang ini beramal 1000 bulan, 80 tahun lebih, tapi umurnya kada diberkahi. Inya kada pintar memilih amal ibadah mana yang paling berharga di sisi Allah, mana amal ibadah yang paling disukai oleh Allah. Inya tahu beramal aja, cuma kada tahu mana amal yang paling disukai Allah. Kan amal itu ada martabat-martabatnya. Amal itu ada yang wajib. Nah, wajib ini pun beberapa macam wajib. Mana wajib yang utama didahulukan, mana wajib yang nomor 2, mana wajib yang nomor 3, seterusnya. Setelah wajib ada lagi amal sunnah. Amal sunnah pun bermacam-macam. Mana amal sunnah yang utama, mana amal sunnah yang nomor 2. Nah, kalau orang kada punya pengetahuan tentang itu, lalunya beramal kadang dapat huruf. Yang wajib didudiakannya
yang sunat didahulukan, lalu kada jadi manfaat. Kada jadi manfaat. Hutang banyak bersedekah ketujuh. Kalau so bersedekah ketujuh, tapi hutang ditagih orang kada pembayaran. Nah ini orang yang kada mengerti tentang agama, bahwa membayar hutang itu lebih utama daripada bersedekah. Nah, sembahyang sunat ketujuh, sembahyang tahajud suka, sembahyang duha suka, sembahyang witir suka, tapi qadaan saling banyakan lagi yang fardu belum dibayarnya. Nah sehingga ini amalnya ini bisa kada berharga di sisi Allah. Kalaupun berharga bisa murah harganya. Karena satu rakaat yang fardu itu dibayar kena di akhirat dengan 70 rakaat yang sunnah. Serakaat yang fardu itu sama dengan 70 rakaat yang sunat. Kita misalkan ada sembahyang zuhur. Zuhur itu 4 rakaat. Ketujuh sembahyang witir, ketujuh sembahyang tahajud. 70 rakaat kita sembahyang witir hanya serakaat zuhur. Nah kalau ini punya kecerdikan, nah umur yang berkah yang disertai hidayah petunjuk dari Allah, tentu dia akan memilih sembahyang fardu karena nilainya tinggi. Nah demikian ibadah-ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang umur berkah itu dia pandai menggunakan kesempatan itu. Nah, walaupun sedikit umurnya, sedikit amalnya, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi orang ketujuh, memberi orang lain ketujuh, menyumbang sana, nyumbang sini, itu bagus. Tapi ya kalau ia biarkan orang tuanya, dia biarkan dang sanatnya, ia biarkan kerabatnya miskin susah kada dibantu, itu menjadi kada berharga di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena meninggalkan yang utama. Yang utama dibantu terlebih dahulu orang tua yang membutuhkan, keluarga itu lebih utama dibantu dari orang luar. Nah kalau ini suka membantu orang-orang luar, nah kalau warga susah, kalau warga menderita dibiarkan, amal ibadahnya menjadi kada bernilai di sisi Allah. Padahal ibadah juga, karena inya kada pintar, kada dapat petunjuk di situ, lalu salah menggunakan ibadah, lalu umurnya kada berkah. Walaupun banyak ibadahnya, panjang umurnya, tapi amal-amalnya sedemikian tadi jadi kada bermanfaat, jadi kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama hal orang menuntut ilmu. Nah, ilmu ini macam-macam ilmu, semuaan bagus. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, banyak ilmu bagus semuaan itu. Cuma yang sesuai untuk dirinya itu apa yang ia perlukan. Jangan menuntut ilmu hadis kalau masih belum mengerti ilmu tentang fikih syariah. Belum mengerti tentang sembahyang kayak apa nang bujur, wudunya kayak apa, yang belum mengerti itu jangan hendak menuntut ilmu masalah tafsir Quran. Nah, lalu menuntut ilmunya jadi kada bernilai lagi. Padahal menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang paling tinggi di sisi Allah nilainya, pahalanya. Tapi yang dituntutnya ini salah. Mestinya tertib susunannya yang dituntutnya ilmu supaya ibadah ini sah dulu kayak apa. Tuntung menuntut ilmu supaya ibadah ini sah, hanya menuntut ilmu supaya ibadah ini diterima oleh Allah. Karena kada semuaan ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Nah, tuntut ilmu supaya ibadah